bagaimana sih caranya agar kita bisa menumbuhkannya gitu di tengah keluarga, istri, anak kita gitu. Dari dulu sampai kapanpun pendidikan itu modalnya kasih sayang. Bahkan para ulama sufi menjadikan benda-benda ciptaan Tuhan sebagai penasehat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo Sobat Bicara dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di podcast kesayangan kita, Bicara, Bincang Ramadan Ceria, Temu Bincang, Temu Inspirasi. Bersama saya, Tendi, dan kali ini kita kedatangan tamu, ini jauh-jauh dari kota Cirebon juga, yaitu Profesor Dr. Suteja. Selamat siang, Prof. Siang menjelang buka puasa. Iya. Ini alhamdulillah saya juga ini bisa bertemu alhamdulillah dengan Prof. Suteja. Prof, ini bincang kita kali ini tentang filosofi pendidikan Islam dan kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Menurut Prof. Tejo, ini yang namanya pendidikan Islam itu korelasi dengan Ramadan itu seperti apa, Prof ya? Ya, terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada tim Bicara, tim Cyber YN Syekh Nurjati Cirebon. Ya, sebenarnya kalau bicara pendidikan, bicara Ramadan itu sesuatu yang sudah biasa, sudah lumrah gitu. Tidak pakai filsafat juga bisa gitu. Betul. Iya, jadi biasa-biasa aja. Dari dulu pendidikan Islam yang dibawakan Nabi itu ya dengan keteladanan dari Kanjeng Nabi, dan kita tahu Tuhan mengisyaratkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum," gitu. Sederhana aja. Dengan hati Kanjeng Nabi yang sangat lembut, sangat halus gitu. Ya. Mereka juga akan jadi lembut, halus gitu. Jadi modalnya kasih sayang. Dari dulu sampai kapanpun pendidikan itu modalnya kasih sayang. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walaupun tafadzan khalidul qalbi dan faddu min haulik. Jadi hati kita dulu yang perlu ditata, lembut, halus. Ya, walaupun tidak seperti Kanjeng Nabi, kita harus belajar dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah mempraktekannya sekian puluh tahun lamanya menghadapi betapa kerasnya hati orang-orang Arab waktu itu. Betul. Jadi orang Arab itu digambarkan oleh Al-Quran asyaddu qaswah. Kalau di Arab ada batu yang paling keras, itu artinya orang Arab lebih keras daripada itu. Dan memang kondisi geografis Saudi Arabia sampai sekarang batu-batuan semua. Nggak ada berani rumput tumbuh di Saudi itu Saudi. Takut. Iya, betul. Semut aja nggak berani nempel tembok orang Saudi itu, saking kerasnya. Nah, itu. Jadi modalnya ya itu kasih sayang, cinta, dan kemudian dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat sampai sekarang, sampai ke Nusantara. Kita membayangkan kalau tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang di para pendidik, para mubaligh, para pendai, para kiai, guru-guru kita, nggak akan sampai ajaran Islam ke Nusantara itu. Baik, Prof. Itulah kekuatan cinta, ya bahasanya gitu.
Jadi memang di Ramadan kali ini yang namanya pendidikan Islam tuh harus disertai dengan cinta gitu ya Prof ya, dan kasih sayang. Tadi menarik yang disampaikan Prof Suteja ini terkait dengan bagaimana ternyata puasa dan juga Ramadan itu memiliki nilai-nilai pendidikan gitu Prof. Ya. Ada kasih sayang, cinta dan juga kesabaran mungkin ya Prof ya. Lalu apakah hal-hal itu penting bagi kita sebagai seorang muslim itu Prof? Nah, yang kita pelajari dan sangat populer dari Kanjeng Nabi itu sebenarnya yang sering dibahasakan oleh para pendai, para mubalik itu yang sesuatu yang sebenarnya kita harus semakin hari semakin bisa, yaitu empati. Empati. Banyak hadis-hadis yang kita kenal dari mulai SD, SMP itu ya al-muslimu akhul muslim gitu kan. Iya betul Prof. Terus awal man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan wal yukrim dhaifa wal yukrim jarahu gitu kan. Iya. Terus cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai diri sendiri gitu kan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi gitu. Itu empati itu. Nah, Ramadan ini bukti kita di hari Ramadan ini dibuktikan oleh Tuhan apakah kita benar-benar punya empati atau sekedar teori, sekedar wawasan, atau kita sudah memang dari dulu terlatih untuk berempati. Gitu. Karena berempati itu ternyata yaitu tadi harus lahir dari rasa cinta dan harus lahir dari keimanan. Iman melahirkan cinta, cinta melahirkan empati, empati melahirkan kepedulian sosial melahirkan kesejahteraan bersama, kesejahteraan bersama melahirkan kemakmuran bersama, kemakmuran melahirkan keadilan bersama, dan semua yang sifatnya kebersamaan berawal dari keimanan. Karena iman kita orang Muslim, iman kita umat Kanjeng Nabi itu isinya tauhid. Tauhidullah, mengesahkan Allah. Tauhid itu artinya mempersatukan, penyatuan, kesatuan. Jadi kebersamaan dalam bingkai kesatuan menuju Tuhan yang Maha Tunggal. Sehingga tidak ada lagi kapling pilah-pilah ini marga ini kelompok ulama, enggak. Pokoknya kita satu, ummatan wasaton gitu. Ya, jadi imannya dijiwai oleh tauhid akan melahirkan cinta, kasih sayang, empati, kepedulian, semua serba kebersamaan yang ujung-ujungnya menuju kepada membuktikan kemahasempurnaan Allah yang ahad itu. Jadi bukan cinta sekedar lipstick gitu kan. Tapi memang lahir dari sekian lama perjalanan hidup kita, kasih sayangnya gitu. Bahkan ya coba kita bisa bayangkan kalau dalam bahasa teologi ada namanya mukjizat, ada namanya karomat. Itu kan sebenarnya lahir dari rasa cinta. Betapa Kanjeng Nabi menyediakan satu piring makanan, tapi bisa dinikmati oleh semua yang hadir, puluhan sahabat, dan kenyang semua. Iya betul. Kalau bukan karena cinta, itu nggak akan terjadi mukjizat karomat. Ya kan gitu. Sama halnya kita dalam rumah tangga, karena rasa cinta sang suami dengan uang 10.000 bisa mengadakan semua yang diinginkan oleh anak istrinya. Berbeda dengan suaminya yang kikir, medit, pelit, bakhil, punya uang 10 juta. Punya uang 10 juta, anaknya beli pulpen, beli buku, bilangnya nggak ada. Nih, itu terlalu hemat ya. Itu bedanya cinta, sayang dengan yang lainnya. Iya. Dan ya Tuhan sudah mencontohkan awal-awal kita ngomong, bicara apapun, mau apapun, didahului kalimat Bismillah Ar-Rahman
Ar-Rahim. Rohim. Surat Al-Fatihah diawali dengan Alhamdulillah, segala puji, segala puja, segala cinta. Dan karena memang Tuhan itu maha pecinta, maha penyayang, ya logis lah kalau kita harus menginternalisasikan dalam diri kita bahwa kita pun harus bisa memasyarakatkan setelah menjiwai, mensosialisasikan cintanya Tuhan kepada semua umatnya. Dan cintanya Tuhan itu paling tidak bisa ditiru. Pertama, Tuhan mencintai siapapun ciptaannya karena inisiatif. Kalau Soki kan disuruh nyintai si A tuh nggak mau, pokoknya harus si B gitu. Contohnya gitu ya kan. Terus tidak pilih-pilih. Para nabi dicintai, para rasul dicintai, Fir'aun dikasih, Namrud dikasih. Nggak mentang-mentang Fir'aun ngaku Tuhan, Namrud kafir kemudian dikasih melarat. Tidak. Nah, yang ketiga ini yang tidak bisa lagi, Tuhan mencintai siapapun dan apapun tidak mengharap pamrih. Tuh, makanya ayat yang sering dijadikan dalil para mubalik itu apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, titik. Padahal ayat itu ada 3. Ada sambungannya. Terakhirnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi pertama, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, kejarlah yang jadi orientasi hidupmu di akhirat, kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagian kamu yang harus kamu miliki selama di dunia untuk menuju jenjang akhirat. Nah, yang terakhir ini yang harus dimiliki oleh jiwa para pendidik, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah, berbuat indahlah kepada siapapun seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Nah, Allah berbuat kepada kita kan kadang-kadang kita nggak menyadari, saking hebatnya, saking rahasianya. Jadi kalau bisa sih para pendai, para pendakwah, para pendidik, para guru mencintai siapapun jangan bilang-bilang. Punya uang bruk aja. Tulis saja dari hamba Allah. Tapi jangan kemudian dari hamba Allah berapa? 500.000 masuk koran tiap hari. Iya. Ya, Seperti banyak di. Iya. Jadi itu. Memang kata Mas Soki, cinta yang paling enak cinta rahasia kan? Iya. Cinta dalam diam. Nggak kelakon-kelakon. Nah, jadi hebatnya Tuhan itu begitu. Ya kita kan nggak minta lahir ke dunia, nggak minta. Ya kan. Jadi orang kaya, tahu-tahu ya uang sudah ada. Kita lahir ke dunia, pakaian sudah ada. Bumi, langit, gunung semua sudah ada. Nggak minta. Hebatnya di situ. Jadi kalau lembaga pendidikan sebesar YN Syah Nurjati Cirebon dimotivasi di yang jadi motivator puncaknya adalah cinta. Saya kira semua serba gampang, serba mudah. Tidak menunggu permintaan, tidak menunggu request. Jadi kalau cinta kan menimbulkan berbagai inspirasi ya Mas Sofi ya. Iya. Cinta tuh punya inspirasi, punya macam-macam gara-gara cinta. Gitu. Itu hebatnya. Ya, makanya nanti orang di akhirat itu sebenarnya tidak ingin masuk surga sekedar lihat bidadari itu atau cari makanan yang lezat-lezat itu enggak. Aslinya kita nanti masuk surga itu pengen ketemu Tuhan yang selama ini kita cintai, Allah yang selama ini kita cintai, yang selama ini mencintai kita itu sama halnya kita ziarah haji ke Mekah itu kan. Tiap hari kita sholli fardhu maghribi mustaqbil Ka'bah itu. Seperti apa bendanya kan? Kan gitu. Itu ya dasarnya cinta.
Jadi sobat bicara, memang terkait dengan pendidikan Islam di dalam bulan Ramadan ini ada banyak sekali hal yang bisa kita ambil gitu hikmahnya. Tadi di samping juga cinta, ada juga yang dinamakan empati. Yang mana empati ini nanti akan bermuara pada kebersamaan dan juga kesejahteraan sosial gitu. Yang mana tentu itu adalah harapan kita sebagai masyarakat Islam untuk dapat menciptakan masyarakat madani. Tapi ini Prof, terkait dengan nilai-nilai tadi gitu ya, ada cinta, ada empati. Bagaimana sih caranya agar kita bisa menumbuhkannya gitu di tengah keluarga, istri, anak kita gitu, supaya kita juga bisa menjadi seorang hamba Allah yang diharapkan gitu. Iya. Jadi dalam tradisi pendidikan Islam, nasihat itu tidak harus bahasa lisan, tidak harus bahasa perbuatan kadang-kadang. Iya. Peristiwa itu justru sering, ya. Bahkan para ulama sufi menjadikan benda-benda ciptaan Tuhan sebagai penasehat. Gitu. Kita bisa menyaksikan matahari tiap pagi setia menemani kita sampai berputar ke barat. Besok nongol dulu lagi. Nah, itu kan betapa istiqomahnya, setianya matahari mengabdi kepada Tuhan dengan cara melayani semua ciptaan Tuhan. Kan gitu. Oh. Jadi makhluk-makhluk, benda-benda langit bumi itu sebenarnya contoh untuk istiqomah. Ya kan? Termasuk contoh betapa sayangnya Tuhan tidak putus kepada kita, walaupun tidak harus langsung. Suami pun begitu, Mas Oki. Walaupun tidak setiap hari ketemu, tidak setiap jam ketemu, seperti halnya pengantin baru kan. Iya. Tapi ya ada kontak batin, ada hubungan komunikasi yang intens kan gitu. Pada anak-anak juga begitu. Nah, bulan Ramadan ini menyediakan media atau waktu lebih banyak kita dengan keluarga. Minimal ketika buka puasa dan ketika sahur bersama. Iya. Itu yang sesuatu yang jarang dimiliki. Ya, kita bisa menyaksikan betapa hiruk pikuknya para pengejar pemburu harta. Ya. Iya. Apapun namanya, termasuk dosen. Siang malam kan dosen kan di kampus nggak pulang-pulang. Nah, kata Ramadan, tolonglah Mas, Pak, Bu, nanti Ramadan sih kalau buka puasa di rumah, kumpul sama anak istri, sama cucu, apalagi sahur, masa di jalanan, gitu. Betul. Jadi kalau kita sekarang kemudian tiba-tiba punya budaya buka bersama di luar itu, jangan-jangan kita sudah tidak lagi ingat misi Ramadan yang untuk kembali baiti jannati kan. Iya. Di situ banyak. Kemudian ada sholat tarawih berjamaah, ada tadarus, itu kan, ada kajian. Banyak pokoknya, satu malam itu bisa digunakan full untuk bagaimana keluarga makin banyak bertemu. Iya. Terutama ketika itu buka bersama dan sahur bersama. Banyak sebenarnya. Di samping biasanya kalau bulan-bulan biasa orang tua tidak terlalu banyak perhatian memberikan hadiah kepada anak, istri. Nah, di Ramadan biasanya ada tumbuh seperti itu. Tumbuh dengan sendirinya. Karena memang Ramadan mendidik kita untuk lebih berempati. Termasuk dalam hal THR, Mas Sauki, Mas Teddy. Itu THR itu nggak akan pernah muncul terminologinya kalau belum ada Lebaran. Ya, dan Lebaran itu tidak akan muncul kalau tidak ada terminologi Ramadan. Betul. Jadi banyak. Ya cuman itulah percikan-percikan cinta Ramadan dalam bentuk benda-benda.
ada istilah meremah gitu kan. Ada istilah apa lagi, takjil. Iya. Kita bisa lihat di jalanan tuh, yang dulunya sepi gak ada pedagang, sekarang orang mulai mengawali karir dagang itu yang tepat di Ramadan. Karena pasti laku. Jadi banyak hikmahnya itu Prof. Ya Ramadan. Jadi memang begitu ya Sobat Bicara. Ketika kita berbicara tentang keluarga, memang sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Sutejo tadi, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Misalkan tadi ada komunikasi yang intens dan juga dibarengi dengan keistiqomahan kita dalam melakukan hal itu. Karena bagaimanapun ketika kita menginternalisasikan nilai yang tidak dibiasakan gitu ya dalam kurun waktu tertentu, maka bisa saja itu akan hilang ke depannya. Tapi ketika dilakukan terus-menerus, maka anak, keluarga, suami, istri itu akan bisa memahami tugasnya masing-masing sebagai anggota keluarga. Jadi itu adalah hal yang bisa kita ungkapkan ya itu ya tentang bincang Ramadan kali ini. Mungkin ada pesan-pesan gitu Prof untuk masyarakat yang lebih luas atau untuk Sivitas Akademika kita terkait dengan bulan Ramadan ini? Ya, jadi keislamannya didasari keimanan itu sangat indah. Keimanan yang dijiwai oleh tauhid juga sangat indah. Tapi baik keimanan, keislaman, ketauhidan kita kepada Allah itu harus diwujudkan dalam bentuk cinta dan kasih sayang. Ya, sehingga kita akan bisa menginternalisasikan sifat, perilaku, pekerjaan dan nama-nama Tuhan yang maha indah itu. Iya. Karena semua nama Tuhan Al-Asmaul Husna itu kan harus kita tiru, harus kita interpretasikan, harus kita internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali sifat atau nama takabur itu yang nggak boleh. Dan yang sangat dibutuhkan dari masa ke masa sepanjang zaman itu adalah rahmatnya Allah itu, supaya kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang rahmatan lil alamin itu Kanjeng Nabi. Ya, Kanjeng Nabinya. Seperti ayat yang awal saya bacakan tadi, wa bima rahmatin minallahi lintalahum. Nah, cuman kita kan lagi punya proyek bagaimana membuktikan kepada dunia bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Maka mulailah dari diri sendiri untuk bagaimana membuang rasa benci dan macam-macam, cukup rasa cinta saja. Itu yang paling penting. Jadi begitu ya Sobat Bicara. Segala hal itu harus kita landasi dengan cinta. Karena seperti yang kita bisa simpulkan tadi, bahwasanya keimanan, ketauhidan dan juga keislaman kita itu seyogianya dilandasi dengan cinta. Karena itu cinta itu tidak hanya akan melahirkan inspirasi, tapi juga inisiatif kita untuk melakukan berbagai macam hal kebaikan yang ada di dunia ini. Jadi itu adalah yang bisa kita rangkum dari pembicaraan kita kali ini bersama Profesor Dr. Suteja yang merupakan salah satu guru besar pendidikan Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih sama-sama. Bincang-bincangnya kali ini. Mari kita tutup bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.